memiliki motif yang sama untuk mengagungkan Kristus dengan kematian kita. Kepastian hidup yang kekal, kepastian bersama Tuhan kita. Akankah kita mengagungkan Kristus dengan kematian kita? Shalom sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-6 di dalam serial pembahasan kitab Filipi dengan tema Memuliakan Kristus dalam Kehidupan dan Kematian. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semuanya dari Filipi 1 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-26. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Karena melalui doa-doa kalian dan pertolongan dari Roh Kudus Yesus, saya yakin bahwa pada akhirnya saya akan dibebaskan. Saya sungguh-sungguh berharap supaya saya tidak gagal dalam melaksanakan tugas saya ini dan tidak menjadi malu di hadapan Tuhan. Saya hanya ingin dapat terus bersaksi dengan penuh keberanian seperti biasanya. Dengan begitu, Kristus selalu dimuliakan melalui apapun yang terjadi atas diri saya, baik kehidupan maupun kematian saya. Karena bagi saya, hidup ini hanyalah untuk memuliakan Kristus. Dan kalau saya mati, itu hanya akan membawa keuntungan bagi saya, yaitu hidup bersama Kristus. Tetapi selama saya masih hidup di dunia ini, saya akan terus berusaha untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak lagi dalam pelayanan saya bagi Tuhan Yesus. Maka seandainya saya diizinkan memilih, saya tidak tahu apakah saya lebih senang hidup atau segera mati. Keduanya memang pilihan yang sangat sulit. Secara pribadi, saya ingin meninggalkan tubuh ini dan tinggal bersama Kristus. Itu jauh lebih baik bagi saya. Tetapi mengingat kalian masih memerlukan saya, maka saya yakin bahwa saya masih perlu hidup lebih lama di dunia ini. Karena keyakinan itulah saya percaya Tuhan masih akan mengizinkan saya hidup dan tinggal bersama kalian. Dengan begitu, saya dapat menolong kalian untuk semakin bertumbuh dan bersukacita karena keyakinan kita kepada Kristus. Sehingga pada waktu saya datang kembali kepada kalian, tentu kalian akan sangat gembira dan bersyukur kepada Kristus Yesus. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Filipi 1 ayat 19-26. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, saat kita terus melihat ke dalam hati Rasul Paulus, kita menemukan seorang pria yang meskipun dalam keadaan sulit, masih mempertahankan harapan dan keyakinan yang kuat mengenai masa depan. Dalam teks kita untuk pelajaran ini, kita menemukan Paulus mengungkapkan harapan dan keyakinan yang kuat itu. Dapat dibaca di dalam bacaan yang sudah kita baca bersama tadi, yakni Filipi 1 ayat 19-26. Banyak pelajaran yang dapat dipetik dari perikop ini, tetapi kita akan membidik harapan dan asa dari Paulus bahwa Kristus akan dimuliakan di dalam tubuhnya, baik oleh hidup maupun oleh matinya. Pasal 1 ayat 20. Mengapa Paulus ingin memuliakan Kristus dengan hidupnya? Mengapa dia ingin memuliakan Kristus dengan kematiannya? Bagaimana dia melakukannya? Ini adalah beberapa pertanyaan yang akan kita bahas dalam pelajaran refleksi Biblika hari ini. Untuk memulainya, mari kita perhatikan ide Paulus. Yang pertama, meninggikan Kristus dalam hidupnya. Mengapa Paulus ingin meninggikan Kristus dalam hidupnya? Karena kasih Kristus kepadanya. Karena kekuatan yang Kristus berikan kepadanya untuk kehidupan sehari-hari. Karena apa yang Kristus suatu hari akan lakukan untuknya, yakni menyertainya sampai kesudahan. Bagaimana Paulus meninggikan Kristus di dalam hidupnya? Dengan sikapnya terhadap Kristus yang menjadikannya sebagai tujuan hidupnya.
Karena dia mengatakan hidupku adalah Kristus. Dia menjadikan Yesus sebagai fokus utama di dalam hidupnya. Dengan mengabdikan hidupnya untuk melayani Kristus seumur hidup. Selama dia hidup, dia akan memberikan pelayanan yang bermanfaat kepada Yesus Kristus. Selama dia hidup, dia akan hidup untuk memajukan saudara-saudaranya di dalam Kristus. Karena dia tahu bahwa apa yang dilakukan seseorang untuk saudara-saudaranya, dia lakukan untuk Kristus. Saat itu, aku akan menjawab mereka, aku menegaskan kepadamu, setiap kali kamu mengambil kesempatan untuk melakukan hal-hal itu kepada salah seorang dari saudara-saudaraku ini, bahkan kepada orang yang paling hina, sebetulnya kamu melakukannya bagiku. Matius 25 ayat 40. Bagaimana dengan diri kita? Apakah kita ingin mengagungkan Kristus dalam hidup kita? Apakah kita hidup dengan cara yang memuliakan Kristus? Yaitu membiarkan Kristus hidup di dalam kita dan kita hidup untuk Dia, yaitu hidup untuk bersuka cita memajukan pekerjaan Kristus di antara saudara-saudaranya yang juga milik kita sendiri. Apakah kita mendorong atau mengecilkan hati saudara-saudara kita? Misalnya, apakah kita mengecilkan hati saudara-saudara dengan sikap apatis kita, kelalaian kita terhadap mereka? Orang-orang yang bermalas-malasan dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Amsal 18 ayat 9. Tidakkah Kristus memberikan motivasi yang cukup untuk melakukannya? Dia mengasihi kita dan memberikan hidupnya untuk kita. Dia berjanji untuk membantu kita. Dia akan sangat memberkati kita jika kita melakukannya. Setiap orang Kristen memiliki alasan untuk mengagungkan Kristus dalam hidupnya. Semoga kita semua berusaha memanfaatkan kehidupan kita dengan lebih baik di bidang ini. Tapi ingat bahwa Paulus juga tidak khawatir tentang hal yang kedua, meninggikan Kristus dalam kematiannya. Mengapa Paulus ingin meninggikan Kristus di dalam kematiannya? Tentu karena beberapa alasan yang sudah disebutkan. Tetapi juga karena apa arti kematian bagi Paulus karena Kristus. Karena Kristus mati adalah keuntungan. Mati berarti bersama Kristus yang jauh lebih baik. Paulus mengerti bahwa ketika seorang Kristen meninggal, mereka pergi bersama Tuhan. Jadi Yesus sendiri berjanji kepada gereja-gereja di Asia, dapat dibaca di dalam Wahyu 2 ayat 10. Ini tampak pada titik penglihatan yang dilihat oleh Rasul Yohanes yang dicatat di dalam Wahyu 7 ayat 9 sampai 17. Mengingat harapan yang luar biasa ini, Paulus dengan senang hati akan mengagungkan Kristus, bahkan dengan kematiannya. Bagaimana Paulus bersedia meninggikan Kristus dalam kematiannya? Dengan kesediaannya untuk mati dalam pelayanan kepada Kristus dan saudara-saudaranya. Filipi 2 ayat 17-18. Dia bertekad untuk melayani mereka, bahkan jika itu membunuhnya. Tapi kemudian cara apa yang lebih baik untuk mati dalam pelayanan Tuhan? Tentu saja ini adalah bagaimana Paulus akhirnya mengagungkan Kristus melalui kematiannya. 2 Timotius 4 ayat 6-8. Dia setia melayani Tuhannya dan saudara-saudaranya. Dan dia meninggal karena pelayanannya kepada mereka. Tradisi mengatakan bahwa dia dipenggal kepalanya di bawah pemerintahan Kaisar Nero. Bagaimana dengan kita? Kita memiliki motif yang sama untuk mengagungkan Kristus dengan kematian kita. Kepastian hidup yang kekal, kepastian bersama Tuhan kita. Akankah kita mengagungkan Kristus dengan kematian kita? Kecuali Tuhan kembali lebih dulu, kita semua akan tetap mati. Apakah cara yang lebih baik untuk mati? Dengan cara yang memuliakan Dia yang bahkan menjadi kematian sebagai berkat? Bagaimana kita dapat mengagungkan Kristus hari ini dengan kematian kita? Mungkin kita tidak akan menderita mati syahid karena iman kita, tetapi kita masih dapat menentukan untuk menjadi lelah dalam pelayanan kita kepada Tuhan daripada menjadi sama sekali burn out tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Terlalu banyak orang Kristen pensiun dalam pelayanan mereka kepada Tuhan ketika mereka pensiun dari pekerjaan duniawi mereka. Mereka membiarkan kelemahan usia atau penyakit membuat mereka hampir tidak berbuah, atau dengan usia mereka mengatakan tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan membiarkan ketakutan akan kematian menjadi terlalu berhati-hati tentang apa yang mereka lakukan. Misalnya takut akan kecelakaan membuat banyak orang Kristen yang lanjut usia tidak mau datang ke kebaktian. Tetapi bukankah lebih baik mati dalam pelayanan kepada Tuhan daripada hanya berkarat duduk di rumah?
Lebih banyak orang Kristen perlu memiliki sikap seperti Paulus dan orang Kristen lain yang mati dalam ketekunan pelayanannya. Siapa yang lebih suka dicurahkan dalam pelayanan mereka kepada Kristus daripada menjadi kolam yang stagnan? Mereka adalah yang dijelaskan di dalam Wahyu 12 ayat 11. Saudara-saudari kita sudah mengalahkan iblis karena mereka percaya penuh pada kemenangan anak domba waktu darahnya dicurahkan bagi mereka. Dan mereka menang karena mereka tidak malu bersaksi tentang Sang Raja Penyelamat. Mereka tidak menyayangkan nyawa mereka sendiri, bahkan rela mati demi kesaksian itu. Dan mereka juga seperti yang dijelaskan di dalam Mazmur 92 ayat 12-15. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Demikianlah cara kita menghadapi kematian yang akan datang. Baik tua maupun muda dapat menjadi sarana untuk memuliakan Kristus. Sebagai kesimpulan, jika kita ingin dapat berkata bersama Paulus, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan, kita harus mengagungkan Kristus baik dalam hidup maupun dalam kematian. Yesus pasti telah memberi kita setiap motif untuk melakukannya. Jadi marilah kita saling menyemangati baik dalam perkataan maupun perbuatan, dalam hidup maupun mati, sehingga kita memuliakan Yesus Kristus. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya setiap diri kita boleh memiliki semangat Kristus, baik hidup maupun mati. Tujuannya, fokus utamanya adalah demi kemuliaan Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Shalom.